itu rahasia. Tung na sohu tinggal hon, tung na sohu pasiring hosian rohako. Nang di bagas rohaku, nang di bagas tangian itu rahasia. Komus dohu pangido asa tuko ditodong nagamero kapi. Alani hasian papos marohani ikodo sora horila puki baheno kurasa tolak bigoki asatu satiana roto. Hodo haulioku, hodo nahu parsita itu rahasia. Tung na sohu tinggal hon, tung na sohu pasiring hosian rohako. Nang di bagas rohaku,
sabab ima namatpungu kami ditolongan ibagas ni anak pun nami bebason ditatap pori siap kabang somni ima nanai mangulurun anak pun nami magido pasu-pasu berbugason siap bagas jauh di dunia ini bagi kita nak kosong atau memilih kami itu sangat dunia ini asal rumah kami jalan ini lakukan kami pada masa luna ya karena permarahan narawang ada untuk duragan sejauh ini tapi mobil dari kami itu sangat bertujuan ini maju dengan orang kami akan penggiat tahun ini pos dorongan kami asa tok di mata tok kadang di dorongan kami nama dorongan kami nama ni kami asa gue kami nalas di orang kami seorang ngamula kami di dunia tahun kami dorongan kalaso ima di nama jalo masuk dari kami turun kami lagi di nama soni jumlah sini sama seluruh dia kadu sa pangalas nami asa tayo pa majak dia kapasu-pasu nalawan sa pasapon ng Tuhan dari sada pupuji jala pasaran pa yung mga magiti arap pinatuat mo si Hokok jala si Belu hami sa luna mau dia dengan ilo amen. saudara Ronald Putra di Marbun disebut sebagai pengantin laki-laki. Saudiri Astuti Asmal Boru Sinabela disebut sebagai pengantin perempuan. Telah memenuhi persyaratan yang dapat dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan juga telah memenuhi yang ada dalam peraturan gereja Pentakosta, maka pemberkatan dapat dilaksanakan. Pemberkatan dilaksanakan pendeta Pepardede di gereja Pentakosta Tapian Nauli. Setelah pengantin laki-laki, pengantin perempuan, orang tua wali, pengantin laki-laki dan orang tua wali perempuan
dan pengerja gereja Pentakosta membubuhkan tanda tangannya dalam surat keterangan ini. Pendatangan pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan disaksikan pengerja dan anggota gereja Pentakosta dan yang hadir pada waktu upacara perkawinan. Demikian surat keterangan ini disebut setelah masing-masing pihak terlebih dahulu mendatanganinya di hadapan pendeta yang melaksanakan pernikahan. Pihak-pihak yang bertanda tangan setelah sebagai berikut: pihak pengantin laki-laki yaitu Ronald Putradi Marbun, katakan tumpengnya. Saudari pengantin perempuan, ingat garisnya nak ya. Orang tua pengantin laki-laki, dari garisnya ketiga. Orang tua pengantin perempuan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Mabuan kami ang pembuka dita. Na saat kita taparwasta, maret dita menghadiri dari Sidang Roh Kudus kau hadir di sini. Roh
puji Bapak dan kami dapat menerima pilihan dari Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan beribadah Tuhan. Haleluya. Ima Tuhan nanaing majalo pamasu-masuhan anak dahok baru ni uriam maritena posomi. Upasahatta ni matuho Tuhan asahona capur tangan alia mangna badia. Kebaktian nami name metot Tuhan upasahatta ni matu tangamu. Holang goar ni anakmu Tuhan Yesus yoko pami. Masanga marmulia maho Tuhan. Dipuji nasa ngolu nami napungon. Hot rodi saleleng na. Haleluya. Puji hamiho Tuhan sadarion didengan di basap nang asini rohan malas di rohani mandok
sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Bapa Kau yang telah melihat Tuhan tangan-tangan umat-Mu yang datang menyembah Engkau lewat pengorbanannya. Berkati semua pengorbanan itu Tuhan, jadikan menjadi korban yang hidup, yang berbau harum di hadapan Tuhan sukacita bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Demikian sebentar Engkau akan Tuhan berfirman lewat hamba. hadiran jiwa kami. Kuatkan hamba-Mu dan mampukan hamba ini Tuhan untuk Kami yakin dan percaya Yesus. Roh Kudus Kau hadir Roh di sini. Kudus Tuhan Berikan urapan pada hamba-Mu. jemaat ini Tuhan pada saat Terlebih Tuhan pengantin kami ini ini, juga telah Kau terpersembahkan jamah hati mereka yang Tuhan, kami persembahkan di agar hadapan-Mu, mereka Tuhan. dapat Biar kiranya persembahan yang berbau harum menjadi bekal kekuatan pada mereka bagi Tuhan, jemaat ini semuanya, untuk Tuhan. membentuk Kami yang menjalani tidak keluarga percaya, yang Tuhan, baru. Engkau terima, Terima Tuhan. kasih Tuhan, Berbau harum semua di acara hadapan-Mu. demi acara Terima kasih hamba Yesus. serahkan Itu dalam juga tangan-Mu. kebaktian kami. Baik yang Kami menjalankan serahkan dalam tangan firman kita. Tuhan, Dalam buatlah hidup mereka yang haus nanti dan kau rindu Tuhan lewat untuk daripada mendengarkan, kuasa Roh-Mu. agar mereka Dari dapat puji dan pada saat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa. Semua kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Mu kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Pamulas ni roh hari-hari mauliati mariwo nakibat na mo kupasahat tangamu di bagasan warnya namu Yesus Kristus mo kopami marsama mo Tuhan di bagasan tikyon mo maro di saleh. Haleluya. Oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Sekarang bukan lagi untuk Efesus, kepada kamu sebagai jemaat Tuhan, terlebih pengantin laki-laki dan perempuan. Kami ambil dari pasal 5 ayat 15 sampai selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Luar biasa ya. Saksama itu harus sempurna itu. Sudah seluruhnya itu memperhatikan. Jangan aneh ke atas aja. Janganlah kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ada 3 fakta di sini Tuhan beritahukan kepada kamu dan kami semua. Kalau mendengar semua boleh, tapi yang melakukan ini belum tentu semua boleh. Di sini bukan disinggung kepintaran, arif. Kearifan daripada kepintaran sangat jauh berbeda.
Sekarang banyak orang-orang pintar masuk penjara. Kenapa? Nggak arif, nggak bijak dia. Kamu tahu itu bukan lagi rahasia umum kan? Sarjana hukum masuk, polisi masuk, jenderal masuk, tentara masuk, DPRD masuk, dokter masuk. Tetapi Tuhan kali ini mengingatkan, bukan dikatakan di sini harus S2, S3, S4, tidak. Orang yang arif. Sebab orang yang bijak itu mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Tidak berkeputusan kepada dirinya sendiri. Banyak orang sekarang udah tahu, orang berzina juga masih akrab lagi dengan dia. Pasti alasan dia, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Kalau begitu Tuhan itu kenapa dijadikan neraka ada? Yang musnahkan aja neraka, surga saja buat. Inilah yang banyak orang tidak mengetahui apa kehendak Tuhan. Menurut Alkitab ini, kehendak Tuhan adalah percaya kepada yang diutus Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang diutus Tuhan? Aku, bukan. Yesus anak tunggal itu, Mesias yang datang ke bumi ini. Dia berfirman kepada kamu seperti mana kita laksanakan. Orang percaya dan dibaptis diselamatkan. Orang tidak percaya dihukum. Itu bukan negatif lagi, sudah positif. Saudara sudah dibaptis, kamu sudah dibaptiskan, amin. Makanya kita lakukan baptisan itu. Karena yang diutus Tuhan itu membuat satu contoh. Dia pun dibaptis di Jordan. Karena di situ kampungnya pada saat itu. Mungkin kalau bilang Mili dia bilang Mili dibaptis. Kenapa dibaptis Tuhan? Ya kan tak bermula, tak berujung. Kamu bermula. Tapi rencana Tuhan agar kita ini tidak berujung, tak berakhir. Apa boleh buat? Adam mengatakan harus berakhir. Jadi sekarang manusia bermula dan berakhir. Tetapi datang kasih, yaitu tadi Isa Al-Masih. Apa yang dibawa? S1, doktor, profesor, psikolog kita. Tidak ada itu sama dia. Maka dia dikatakan di sana kepada orang Samaria, ketahuilah akan datang saatnya kamu tidak perlu ke Hormon lagi berdoa, Israel pun tak perlu ke Yerusalem lagi. Allah itu roh. Barang siapa yang berdoa harus di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Yang dipesankan Kristus yang semalamlah pertama yang kita lakukan. Yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Bukan dibilang cuci muka, cuci kepala, cuci tangan, enggak. Dibaptis. Hatta batakna dididi. Nah forsea jala terdidi dapotan hanguluan hatta batakna. Nah seporsea tuhu. Itu kata Tuhan Yesus kalau kamu percaya. Dan itulah kehendak Bapa di surga, mematuhi apa yang diaturkan Kristus. Sebab sama dia sudah diberi kuasa langit dan bumi ini. Dialah jalan. Coba lihat mulai satu kejadian sampai si Meleaki. Ada kata di situ, aku jalan, aku pohon anggur, akulah terang dunia. Mana ada? Apa dipesankan ini? Apa cukup hanya dibaptis? Tidak. Banyak orang sekarang memanggil Tuhan tanpa roh. Dia bilang, aku udah menerima Roh Kudus, aku percaya. Padahal dia tidak mengingat atau membaca apa yang ada di sini. Kisah para Rasul 2 itu, bagaimana mereka menerima Roh Kudus? Dia berkata-kata sesuai dengan apa? Ada praktek kok. Kristus sebelum berangkat ke surga dikatakan kepada mereka, jangan kamu keluar dari tempat ini. Kata jangan harus dilaksanakan. Nah, agar kamu tahu ada seorang dulu orang yang bijak.
dan pintar, tapi bukan pernah dia mengangkatkan kepintaran itu. Kalau kamu cari nanti lihat, cari di Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul. Namanya Cornelius. Kira-kira kalau menurut Alkitab ini di Italia sekarang itu, dia bukan orang Kristen. Nenek moyangnya sama bapaknya menyembah berhala, datu-datu palsu, dukun-dukun cabu. Tapi karena dia arif, dia bijak mengetahui apa yang dilakukan orang tua itu adalah sia-sia, maka bertindak dia menjadi orang Kristen. Tetapi itu pun tidak dikasih orang Israel atau orang Yahudi, tidak diberi. Tidak ada pertemuan kami dengan kamu. Kamu adalah pemuja-muja dukun berhala. Tapi dia bukan berhenti karena dilarang. Semua aturan Kristen itu dituruti. Dia mau berkorban, padahal dia pangkatnya, tahu kamu, letnan. Bukan tidak berpangkat, Cornelius berpangkat. Tapi dia bukan pernah berpedoman kepada letnan itu. Dia berpedoman kepada hikmat. Singkat saja saya buat, maka pada satu hari Tuhan melihat perbuatan Cornelius itu. Kira-kira di sini dibuat jam 3 siang, dia ketiduran. Tuhan berfirman kepada dia, "Wih Cornelius, apa yang kau perbuat itu sudah sampai di depanku. Tetapi ada satu lagi yang kurang bagimu, agar kamu menerima kehidupan itu." Kalau menurut di sini korbannya segitu banyak, berpuasa, berkorban, berdoa, tetapi masih ada yang kurang. Maka dengan itu utuslah utusanmu ke kota Joppe. Di sana ada bernama Petrus nanti, yang tinggal sekarang di pinggir daun atau laut. Kitab ini dikatakan 2 Petrus itu ada orang sekarang hidup tanpa roh. 2 Petrus baca kamu di situ. Tanda-tandanya banyak. Orang macam mana itu? Udah seperti aku ini. Aku udah pendeta ini kan. Sudah menerima roh Tuhan. Sudah mengkabarkan kabar baik daripada Tuhan. Sudah tahu berdoa. Sudah melarang orang berdosa. Tiba-tiba saya berzina. Habis harapan saya, tidak lagi sini. Lihat Kristus membuat dosa kepada Bapa, Anak, pengaduan. Membuat dosa kepada Anak, Roh Kudus, tempat perlindungan. Membuat dosa dalam Roh Kudus, maut selama-lamanya tempatnya. Mulai Matius, Lukas, Yohanes ada itu, Markus. Yesus memberitakan itu. Hati-hati. Bila kamu mendekati orang busuk, pasti kamu busuk. Dekatilah yang sehat, agar kamu sehat. Dalam iman ya, jasmani saya nggak tahu itu kamu itu. Nah, terima kasih untuk Tuhan, hari ini sudah saya buat sama kamu satu pedoman Cornelius yang dilarang menjadi Kristen, tapi dia tidak peduli. Dia bukan mau Kristen dalam orang, dia mau Kristen dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Baik, Kristen untuk manusia, baik. Tapi kalau dilarang, jangan kamu khawatir. Carilah menjadi Kristen bagi Kristus, agar kamu diselamatkan seperti Cornelius. Saya yakin di dunia ini, kalau menurut pengorbanan Cornelius, belum ada seseorang dapat mengerjakan seperti itu. Tapi bukan bisa pengorbanan itu, bukan bisa perpuasaan itu untuk membawa dia masuk ke surga. Apa? Roh. Sebab Tuhan itu adalah roh. Jasmanimu akan kembali kepada asalnya, tapi rohmu akan kembali kepada Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan yang telah mengingatkan kita semua, terlebih anak kami Ronald dan Asmal, Boru dan Bella. Bawalah firman dalam hidupmu. Tuhan katakan di sini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi jadilah yang berhikmat. Nah, kalau sudah itu kamu lakukan, aku yakin kabar kamu nanti di sana kamu pergi ke Kalimantan, boleh kami mendengar di sini
kamu adalah Kristen yang sejati. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau telah berfirman bagi kami, terlebih kepada anak-anak kami ini, yang akan menerima berkat daripada Tuhan lewat hamba-Mu. Bapa, tumpukan firman itu dalam hidup mereka, agar itu menjadi pelita dalam hidup mereka untuk menjalani hidup-hidup ini Bapa, hari-hari yang jahat ini. Kami percaya itu Bapa, kan kami dapat kabar nanti dari anak kami ini, dia menjadi Kristen yang setia kepada Tuhan. Itulah harapan kami Bapa di surga. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Apa saja yang kau firmankan Tuhan, pasti akan terjadi. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu akan melakukan Bapa sesuai dengan perintah Tuhan. Inilah doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Mu, kami telah memuji dan berdoa hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari surat Paulus kepada Efesus yang tertulis Efesus 5 ayat 21 sampai selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dan segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagian. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus telah terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah bukan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istrimu hendaklah menghormati
suaminya. Kamu telah mendengarkan firman Tuhan. Ada cincin? Enggak. Ada. Ronald Putradi Marbun. Maukah menerima saudara sebagai istri yang sah dan satu-satunya? Dan apakah saudara dapat mengasihinya serta melindunginya dengan segenap hatimu, baik dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan sakit ataupun sehat? Kalau saudara mau dan bersedia, katakan di hadapan seluruh anggota jemaat, saya mau kiranya Tuhan menolong aku. Saya mau kiranya Tuhan menolong aku. Terima kasih. Kepada saudari, apakah saudari mau menerima saudara Ronaldo Putri Marbun, menerima suamimu sebagai yang sah satu-satunya? Apakah saudara dapat mengasihinya dengan segenap hatimu, baik waktu dan apakah saudara baik dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan sakit ataupun sehat? Kalau saudara mau dan bersedia, katakan di hadapan seluruh anggota jemaat, saya mau kiranya Tuhan menolong saya. Saya mau kiranya Tuhan dapat menolong saya. Kalau demikian, sebelum sampai kita ke tempat cincin, kamu akan membacakan janji nikah kamu. Aku berjanji, aku Ronald Putradi Marbun, menerima engkau, Astiti Asmal Boru Sinambela, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu kaya ataupun miskin, baik pada waktu sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Puji Tuhan. Aku berjanji, aku Astiti Asmal Boru Sinambela, menerima engkau Ronald Putradi Marbun sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun susah, baik pada waktu kaya ataupun miskin, baik pada waktu sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagai yang difirmankan Tuhan. Dengan kata pengantar dari pendeta tentang maka cincin perkawinan, terbuat dari logam mulia, emas, murni, lambang dari cinta kasih Allah yang murni dan tahan uji. Bentuknya bulat dan tidak ada ujungnya, dikenakan di jari manis, sangat indah dipandang mata. Suatu rumah tangga yang dibentuk dalam cinta kasih yang murni dari Allah akan berdiri dengan kokoh dan dapat bertahan dalam segala keadaan, dan tidak akan berakhir sampai akhir hayat, dan menjadi rumah tangga yang indah dan harmonis, karena akan selalu rukun dan damai. Begitulah arti cincin ini. Maka kalau demikian, masing-masing lebih dulu kau mengasih cincin kepada istrimu. Kalau demikian, kamu beri tangan kanan, salam tangan kanan.
begini, tangan kanan di atas gini. Ya. Aku hamba Tuhan kamu, yang dipersatukan Tuhan, tidak dapat diceraikan oleh manusia. Puji Tuhan. Haleluya.